Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic ya, tapi before that saya akan kasih lihat saya punya shopping board produk sudah teman-teman seperti biasa ya. Nah ini apa namanya teman-teman udah bisa lihat ini yang blog ya teman-teman ya. Mungkin saya nggak terlalu akan elaborate terlalu panjang lah ya. Ini teman-teman udah tahu ini kita terbuat dari apa tuh HMWPE ya teman-teman ya. Dia lebih keras ya. Mungkin saya kasih lihat sebentar aja ini. Ya kan, nah ini blog teman-teman ya. Ini kita ini warnanya putih teman-teman, obviously ya. Ini kita tebal ini 10 cm ya. Nah ini diameter ini 45 cm teman-teman. Begitu ini ukuran yang agak standar ya teman-teman, yang dipakai banyak di pabrik-pabrik dan juga di resto-resto teman-teman begitu ya kan. Jadi ini kita punya kelebihan apa ya teman-teman? Saya cuma mau secara garis besar ya, saya akan kasih tahu aja ini inform ya, bahwa tuh kita punya apa tuh bahan ini terbuat dari HMWPE ya teman-teman ya. HM High Molecular Weight Polyethylene teman-teman ya. Dia bahannya molekul saja lebih padat ya teman-teman ya. Jadi dibandingin sama yang ada talan yang di pasaran sekarang teman-teman, dia lebih padat, lebih keras juga ya. Jadi otomatis juga lebih berat teman-teman ya. Ini untuk ukuran begini ini kurang lebih ada hampir 16-17 kilo ya teman-teman begitu. Jadi saya mau jujur teman-teman ya, di Indonesia sekarang belum ada yang bahan yang kayak seperti kita punya teman-teman. Mereka pakai kebanyakan yang grade itu yang LDPE ya teman-teman begitu, yang jadi grade itu lebih lembek. Memang mirip ya, sekilas kelihatan kayak mirip sama teman-teman, warnanya putih bulat, mungkin ukuran juga sama ya, atau mungkin ada yang lebih kecil sedikit ya begitu. Tapi itu terbuat dari bahan yang lebih lembek teman-teman ya, namanya decoat LDPE ya. Jadi lebih lembek, lebih pisau, juga lebih gampang nancep teman-teman begitu. Jadi itu lama-lama ya, ini kalau permukaan lama-lama bergores teman-teman juga udah tahu lah, saya udah bilang berkali-kali bahwa tuh nanti mikroplastik itu bisa campur ke bahan makanan ya teman-teman. Akibatnya apa, lama-lama bisa masuk ke dalam sistem tubuh kita dan bisa menyebabkan kanker ya teman-teman begitu. Jadi itu harus hati-hati ya. Makanya saya lebih menekankan lebih ke product and material quality ya teman-teman, dibandingin sama harga lah ya. Saya jujur ya, di Indonesia mungkin belum ada peraturan yang atau regulasi yang agak ketat ya teman-teman. Di sini lebih bebas ya dibandingin di luar negeri ya. Ini kita udah minimum standar yang dipakai di negara US teman-teman, di Europe, sama bahkan sekarang di Asia juga teman-teman begitu ya kan. Middle East juga termasuk ya teman-teman. Jadi kalau di luar negeri kita ini udah standar yang paling minimal teman-teman, bahkan ada grade yang lebih tinggi lagi teman-teman, yang lebih keras. Tentunya juga harga lebih mahal teman-teman, tapi mereka juga lebih awet ya, lebih tahan lama juga. Jadi makanya teman-teman kalau memang nanti ada further inquiries bisa reach di Instagram teman-teman begitu ya. Ini kita ada banyak berbagai macam warna ya teman-teman, ada merah, kuning, biru teman-teman, warna-warnanya agak basic sama umum ya begitu. Warna putih ini neutral teman-teman, apapun kita boleh dipakai teman-teman begitu ya. Nah ini kita by the way, kita atas sama bawah udah grip surface ya, jadi kita langsung mau tas langsung dari pabrik teman-teman, jadi lebih kuat, lebih lebih mantap juga teman-teman. Mungkin ada orang lain yang dipakai di pasar teman-teman yang kayak berlapis-lapis, kayak kue lapis ya, kayak ditempel gitu teman-teman, itu juga harus bisa dilihat ya teman-teman begitu ya. Mereka tuh takutnya nanti bisa pecah atau nanti bisa lapisannya bisa copot ya teman-teman begitu ya. Itu harga juga lebih murah ya begitu. Jadi ya ini yang bulat ya teman-teman ya. Ini mungkin juga ini ada option lain. Mungkin kalau teman-teman pengen pakai yang persegi ya, atau mungkin yang square juga ada teman-teman ya, blok ya. Ini juga sama, ini tebal 10 cm ya. Ini lebar palingan ini cuma 15 cm teman-teman. Ini panjang kurang lebih ada 20 sampai 30 cm teman-teman begitu ya kan. Nah ini blok ini juga kita juga ada orang-orang yang beli mungkin 2 atau 3 blok, dia juga bisa nyambung teman-teman begitu ya. Kebetulan waktu saya masih ada ready stock ya, tapi ini kita yang ukuran ini stok kita nggak terlalu banyak teman-teman, agak limited lah ya begitu. Jadi anyway, nanti kalau teman-teman bisa ada inquiries, nanti bisa reach di Instagram atau di Instagram lebih baik teman-teman, di H2 Ranger ya begitu ya kan. Anyway, mungkin sekarang saya mau bicara sedikit teman-teman ya. Kemarin ini saya nggak sengaja ya, saya juga membaca itu beritanya bahwa tuh ternyata ada orang yang meninggal teman-teman ya, dari kecium dari air freshener ya, atau namanya pewangi ruangan mungkin ya kali, yang semprot atau yang aromaterapi teman-teman. Ini kejadiannya ada di US lah ya begitu ya. Jadi saya juga agak kaget ya, ternyata ada dua orang nggak tahu dia kejadiannya bagaimana. Detailnya dia nggak terlalu elaborate ya teman-teman, tapi secara garis besar itu beritanya agak sedikit menggemparkan ya begitu. Jadi sampai orang meninggal, dia itu sistemnya kayak semprot dan juga ada yang aromaterapi juga teman-teman begitu ya. Saya juga agak kaget ya begitu ya. Dulu sebelum berita ini teman-teman, sebelumnya sebenarnya saya juga ada lihat banyak, adalah berita-berita yang lain bahwa tuh Baygon atau insecticide ya, yang buat mosquito repellent ya, they call it, itu juga ada di luar negeri teman-teman ya. Jadinya waktu di Asia apa di Filipina apa di Thailand apa teman-teman kalau nggak salah ya, dia semprot Baygon ya teman-teman sampai terlalu banyak teman-teman, karena mungkin ruangannya juga banyak nyamuk atau bagaimana ya di negara tropis lah ya. Itu sama juga seperti di Indonesia ya, itu juga dia semprot kebanyakan, akhirnya dia meninggal teman-teman begitu ya. Semprot kebanyakan itu teman-teman, itu kita nggak usah, itu karena memang bahan kimia ya, insecticide ya, dia memang untuk membunuh
nyamuk, tapi secara langsung dia juga bisa ngebunuh orang ya kalau dalam sistem dosis kebat terlalu over banyak kan teman-teman begitu ya. Jadi ini yang aneh teman-teman, ini kan cuma perfume ya, maksudnya kayak semacam kayak fragrance lah ya, kayak parfum yang dipakai di minyak wangi ya, di mungkin ya berbagai macam produk lah teman-teman ya, kayak di sabun mandi ya, sabun deterjen ya, sabun cuci piring ya, perfume gitu teman-teman begitu. Jadi anehnya kenapa bisa sampai meninggal teman-teman begitu, ternyata itu dia mengandung bahan perfume itu yang kejadian di US ini teman-teman. Ini kejadian kurang lebih tahun 2022 teman-teman ya. Tapi beritanya ini saya baru ngeliat teman-teman begitu ya. Jadi baru masuk ke feed saya punya YouTube ya teman-teman begitu. Jadi saya ngeliat oh begitu ya. Nah itu baru saya gali lagi teman-teman. Itu ternyata dia mengandung kimia teman-teman, bahan kimia di mana tuh bahan kimianya itu di dalam perfume atau pewangi ruangan itu ya menyebabkan apa namanya kayak infeksi ya teman-teman, infeksi ya saluran pernapasan dia. Sampai akhirnya orang meninggal. Ini yang 2 orang hanya meninggal 2 orang, tapi yang kena itu banyak teman-teman ya. Untuk dari merek itu kejadiannya ada dari pembelian dari Walmart di US teman-teman begitu ya. Jadi udah banyak orang yang kena sakit tenggorokan atau mungkin dia kena paru-paru atau bagaimana infeksi atau bagaimana teman-teman begitu. Yang ini yang sampai 2 orang ini meninggal teman-teman begitu ya. Jadi saya juga agak sedikit kaget ya kan begitu, kenapa ya. Nah kadang-kadang kita juga, mungkin saya mau sharing dikit lah teman-teman, sharing dikit lah ya, sebelum saya go into the details ya, kenapa dan bagaimana cara menanggulanginya ya. Begitu kadang kita juga lihat teman-teman saya, terutama teman-teman ya, ada teman-teman saya juga yang dari Eropa, teman-teman yang datang ke Jakarta lah ya. Di sana kan musim dingin ya, di sini mereka nggak mandi, teman-teman begitu nggak mandi, mereka cuma hanya pakai parfum atau pakai deodoran, langsung dia pergi begitu ya. Jadi bisa sehari atau 2 hari dia nggak mandi tuh nggak apa-apa gitu teman-teman begitu ya kan. Atau mungkin pagi-pagi dia nggak mandi, pulang dia baru mandi malam gitu begitu. Kadang sih juga lihat aneh ya. Tapi sekali dia sempat parfum itu nggak main-main ya, dia sempat udah kayak mandi parfum teman-teman begitu ya kan. Sampai saya ke mobil saya ajak jalan-jalan di Jakarta teman-teman, atau mobil saya, sampai mobil saya juga bawa parfum dia teman-teman begitu. Karena dia pakainya mungkin terlalu banyak ya, dia anggap tuh dia nggak mandi. Dan waktu itu kebetulan di rumah saya teman-teman, saya nggak ada air panas teman-teman, saya jujur ya, saya nggak pernah mandi air panas ya teman-teman di Jakarta lah ya. Kalau di luar negeri ya dulu iya pasti lah ya kan. Saya pernah di Singapura, pernah di New Zealand teman-teman begitu. Saya mandi air panas karena air dingin ya. Kalau saya jauh-jauh lah di Bandung juga airnya juga dingin, kita mandi air panas ya, di daerah mungkin agak dingin lah begitu ya. Nah ini di sini mana bisa mandi air dingin, mana bisa mandi air panas ya. Di sini hawanya juga walaupun sedingin-dingin juga masih panas teman-teman begitu ya. Habis mandi juga tetap kita masih bisa keringetan ya teman-teman begitu. Jadi saya nggak pernah ada air panas atau pasang heater teman-teman begitu. Jadi ini teman saya ini yang dari Eropa ya, dia pengen mandi air panas teman-teman, selalu mandinya nggak pernah tuh mandi tuh air dingin ya begitu. Kalau katanya mandi air dingin dia bisa shock, bisa meriang atau bisa demam kayak teman-teman begitu, karena di sana ya di Eropa memang selalu hawanya dingin ya teman-teman, walaupun dalam musim panas mungkin kali ya begitu. Jadi dia akhirnya kenapa di Jakarta dia nggak mandi teman-teman, dari pagi teman pulang malam dia baru mandi lah begitu ya. Jadi dia seharian itu dia semprot parfum terus teman-teman begitu. Jadi kadang saya bilang itu apa nggak salah semprotnya teman-teman ya. Dia semprot tuh kadang di mobil saya bisa sampai bau lah, sampai bau parfum dia gitu teman-teman gitu ya kan. Jadi itu juga orang udah over ya teman-teman. Udah itu juga satu case teman. Dulu saya juga ada teman-teman ya, saya mungkin orang yang gila parfum lah ya. Misalnya kita datang ke rumah atau dia duduk di ruang tamu kita teman-teman ya, tiba-tiba sofa kita sama bangku kita bau parfum dia teman-teman, bisa berhari-hari nggak hilang ya begitu. Saya ada orang teman ya, saya pas dia datang buka pintu, wah udah baunya udah kayak orang mandi, bukan pakai parfum tapi kayak mandi parfum teman-teman. Dia duduk di bangku saya teman-teman, di sofa saya ngobrol gitu ya apa ya, sampai dia pergi pulang itu sofa saya sampai bau parfumnya dia sampai mungkin bisa sampai antara 2, 3 sampai 4 harian teman-teman begitu. Itu bau parfumnya dia masih ada di situ ya. Saya tutup pintu, jadi di sofa itu masih lengket bau parfumnya dia itu teman-teman begitu. Teman-teman mungkin pernah nggak begitu? Mungkin kalau ada mungkin bisa sharing di komen ya teman-teman begitu ya. Ada juga dulu waktu saya masih zaman saya masih kuliah teman-teman. Ini juga ada teman-teman saya dari pas kuliah dulu ya. Itu teman gila ya. Jadi dia kan, kita kan kalau kuliah itu kita ada kayak asrama teman-teman, satu kamar satu orang begitu lah ya. Jadi itu kalau masuk kamar dia ya, aduh ampun deh, itu dia pakai yang elektrik punya teman-teman. Itu nama dulu zamannya tuh pakai Ambiper ya teman-teman, namanya yang elektrik colokan parfum yang terkenal ya. Mungkin sekarang juga masih ada kali saya rasa ya, Ambiper itu ya. Itu wanginya teman-teman ya, benar-benar itu nggak hilang loh, benar-benar itu nempel sampai saya masuk kamar dia ya. Itu baju kita, rambut kita, semua muka kita bisa bau dia punya parfum teman-teman begitu ya kan. Saya bilang itu kamar kamu tuh bawa parfum tuh tajam banget. Jadi dia colok itu teman-teman ya. 24 jam dia colokan parfum itu dicolokan listrik ya. Dia kayak evaporate begitu pakai listrik itu teman-teman, yang buat aromaterapi begitu pakai merek Ambiper itu. Seharian teman-teman ya. Jadi kalau udah buka pintu kamar dia, buset itu satu ruangan udah baunya tuh udah kayak bikin, memang wanginya sih oke lah ya. Wangi kembang begitu teman-teman. Nanti ada kayak lavender,
ada kayak wangi kayak potpourri atau wangi kembang apa gitu teman-teman begitu. Tapi kalau kebanyakan bikin hidung kita juga, kalau saya teman-teman saya juga hidung saya jadi agak panas, ini juga kayaknya hawa, jadi bikin paru-paru juga kayaknya nggak begitu enak teman-teman kalau kebanyakan kelamaan diem di kamar dia gitu teman-teman begitu ya. Jadi kadang-kadang saya bilang, kalau saya udah habis pulang, habis keluar dari kamar dia ya, saya cium baju saya, bisa kecium semua bau wanginya parfum kamar dia gitu teman-teman begitu. Yang saya bilang, gila lo ya kan, dia bilang katanya dia beli parfum itu teman-teman ya, sebulan 1 botol. Jadi dia orangnya sih sebenarnya nggak royal lah ya, orang rada ngirit lah, pelit ya, tapi dari sisi parfum itu dia gila ya, gila parfum. Dia beli itu bisa, kalau beli dia bisa beli 2, beli 3 gitu. Itu juga nggak murah teman-teman, yang merek Beeper itu ya, boleh dibilang itu mungkin paling mahal kali antara semua parfum waktu zaman dulu saya kuliah teman-teman begitu ya kan. Jadi saya lihat itu orang udah ekstrim ya, over. Itu teman saya satu orang temennya, itu bukan cuma satu orang, ada beberapa orang lagi ya yang begitu juga. Dia pasang kamarnya itu nggak tahu dia pakai minyak apa atau dia pakai apa, jadi baunya itu benar-benar tajam gitu teman-teman begitu, sampai baju kita semua, badan kita bau parfumnya dia gitu teman-teman begitu. Maksud saya teman-teman, ini kenapa ya bisa begini ya? Itu ya, ini ternyata saya gali terus teman-teman ya, dari sisi mungkin kimianya ya. Itu parfum itu tuh mengandung tuh bahan kimia teman-teman, namanya tuh kalau dalam bahasa Inggris ya, phthalates ya teman-teman ya. PHATHALATES, phthalates teman-teman begitu ya kalau baca bahasa Inggris. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, tapi itu bahan kimia itu udah terkenal, udah common lah ya di industri tuh parfum atau wewangian teman-teman begitu ya kan. Dari deterjen, dari sabun mandi teman-teman ya, sabun muka apa segala macam, itu parfum udah pasti ada ya, itu pasti mengandung phthalates ini teman-teman begitu. Ini memang udah secara investigatif udah ketahuan dari lama lah teman-teman, ada 10 tahun bahkan 15 tahun yang lalu lah ya begitu. Cuman ya itu memang suatu rahasia industri parfum ya teman-teman, tapi mereka nggak mau terlalu open ya, jadi ditutup-tutupin. Baru kurang lebih mungkin ada itu dari orang berita meninggal itu 2 tahun yang lalu teman-teman ya, sampai sekarang baru akhirnya lebih kebongkar teman-teman. Ini industri parfum ini ya, bahayanya itu teman-teman begitu. Kadang kalau teman-teman lihat ya, di bagian sabun, di sabun kita ya, mungkin saya ada pakai sabun batang, sabun cair juga teman-teman ya, dia nggak tulis phthalates itu teman-teman, tapi dia tulisnya cuman fragrances atau wangi atau mungkin perfume teman-teman begitu. Jadi dia nggak secara open atau honest ya, dia kasih tulisan phthalates itu teman-teman, karena itu memang tuh bahan kimia berefek yang negatif teman-teman. Efek negatif apa ya? Jadi ini phthalates ini ya, jadi dia berfungsi untuk membuat tuh parfumnya itu, wanginya itu jadi tahan lama teman-teman begitu ya. Dia semacam kayak sejenis kayak they call it like a plasticizer molecules teman-teman, atau chemicals lah ya. Jadi sejenis kayak plastik tapi yang cairan begitu teman-teman ya. Jadi dia bisa nempel. Dia kalau disemprot itu atau dipakai teman-teman ke badan kita atau ke piring kita atau ke mana segala macam ya teman-teman ya, fabric baju kita apa, jadi dia nempel teman-teman, dia tahan lama ya, dia bisa bertahan berlama-lama gitu, mungkin bisa beberapa hari atau mungkin bisa selamanya teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu itu secara, kalau parfum yang alami ya, secara natural dia mungkin hanya cuma semprot, habis itu mungkin ya dia nggak lama dia bisa hilang teman-teman ya. Sayang misal kayak dari wangian mungkin kayak jeruk ya, atau kulit jeruk, atau misalnya bunga mawar asli teman-teman ya, itu kan wanginya memang, atau kembang kalau kita buat sembayang, kembang juga ada wanginya, tapi wanginya nggak tahan lama teman-teman, hanya bisa ya mungkin hanya bisa beberapa hari teman-teman ya begitu. Itu pun kalau bunganya udah layu atau kulit jeruk udah layu apa, udah hilangan baunya begitu. Jadi ini bukan hanya tuh wanginya itu bukan hanya tuh dari natural teman-teman, tapi dari wangian buatan ya. Jadi parfumnya tuh memang secara diracik secara kimia ya. Kayak teman-teman tahu mungkin kayak artificial flavors lah ya, bahan makanan. Ya kita beli kopi, kalau saya suka hazelnut teman-teman, saya jujur ya, saya suka wangi kopi hazelnut. Tapi saya tahu itu bukan wangi kopi hazelnut yang, bukan dari kacang hazelnut yang sebenarnya ya, itu hanya cuman they label di situ, tulis di kopinya itu bahwa tuh hanya artificial flavors of hazelnut gitu teman-teman begitu. Jadi ini juga sama yang wangian ini kayak berbagai macam parfum, dia itu diracik secara kimia ya, untuk menyamakan tuh wangi apa misalnya teman-teman. Jadi bukan natural. Apalagi kalau parfum murah misalnya ya, kalau mungkin parfum yang asli yang mahal ya, dia dari bahan benar-benar dari bahan alami, dia bisa lebih mahal banget, bisa jauh mahal banget teman-teman. Tapi parfum zaman sekarang kan dibikin lebih affordable, lebih murah pun juga mungkin dia masih jual mahal lah teman-teman begitu. Padahal dari bukan bahan alami ya begitu. Jadi ini juga ditambah sama bahan kimia phthalates ini teman-teman yang umum ya. Segala macam produk tuh yang wangi-wangi pasti ada teman-teman ya begitu. Sabun mandi, sabun cuci piring, deterjen ya. Wangian apa tuh namanya, pewangi baju ya, terutama temen yang itu lumayan sadis pewangi baju tuh ya, yang merek-merek kayak begitu. Saya nggak mau ngomong merek temen-temen, tapi temen-temen tahu lah ya, wangian baju yang kadang suka terlalu wangi gitu temen-temen ya, wanginya tuh bikin
kadang bikin orang tuh enak dan agak shock juga teman-teman begitu ya, pewangi baju itu teman-teman begitu ya. Nah udah gitu perfume udah pasti ada teman-teman begitu, jadi teman-teman harus hati-hati ya begitu ya. Ini bahan kimia ini ada di mana-mana ya, dan dia berfungsi untuk supaya tuh wanginya itu tahan lama, untuk awet dan remain strong gitu teman-teman begitu. Ini namanya bahan kimia violet ini. Saya juga agak sedikit kaget ya, makanya lama-lama kalau kita kecium itu teman-teman, itu bisa menyebabkan juga efeknya itu apa ya, itu bisa membuat hormon badan kita ya jadi berfungsinya jadi secara nggak normal teman-teman begitu. Dia itu membuat tuh rangsangan-rangsangan teman-teman, jadi dari hidung kita ya akhirnya masuk ke dalam sistem tubuh kita, ke otak kita ya, jaringan otak sama akhirnya ke semua tubuh kita teman-teman begitu. Teman-teman berasa nggak kadang-kadang kalau kita cium sesuatu kita rasanya kayak mungkin kayak ada rasa mungkin suka ya, rasa seneng, rasa nyaman teman-teman ya. Kadang-kadang kita mungkin bisa setengah fly ya teman-teman. Ada juga mungkin wangi yang kita rasa kayaknya baunya terlalu tajam atau kita nggak suka teman-teman, pas kita cium langsung kita langsung kayak rasanya kita mental gitu teman-teman begitu. Ada juga begitu ya, jadi itu semua harus mengerti ya teman-teman ya. Kita harus tahu efek jangka panjangnya. Jangan pikir wangi enak gitu ya, wah cium colok itu pewangi listrik ya seharian, atau mungkin baygon juga seharian. Baygon mungkin enggak lah ya, itu baygon lebih gila teman-teman. Kalau saya semprot sedikit ya hidung saya juga pedes ya teman-teman gitu ya kan, atau ya kayak semprotan nyamuk begitulah ya kan. Nah ini dampak efeknya jangka panjang teman-teman ya, itu bisa mengubah kita fungsi badan kita secara hormonal ya teman-teman ya begitu ya kan. Itu apa dampaknya mungkin tiap orang bisa berbeda-beda teman-teman, tapi yang secara pasti dia secara bikin hormon kita tuh berubah teman-teman ya. Mungkin kalau laki-laki ya, saya kan sebagai laki-laki jadi yang paling takutin apa teman-teman ya, jadi secara testosteron itu juga bisa dampak efek kita jadi produksi testosteron itu jadi berkurang, atau bahkan bisa jadi berlawanan teman-teman ya. Bukannya memproduksi testosteron, akhirnya memproduksi testosteron misalnya yang perempuan atau bagaimana gitu teman-teman begitu ya kan. Nah juga dari efek sisi berat badan juga itu bisa dampak efek juga teman-teman ya. Yang tadinya badan kita harus ya secara hormonal kita lebih aktif atau lebih positif atau lebih bersemangat, jadi gara-gara sering cium bebauan atau wewangian ini, jadi akhirnya kita jadi berubah, jadi mungkin jadi maunya tidur terus atau malas gerak ya teman-teman mungkin ya, atau secara hormonal itu jadi berubah. Jadi orang yang bisa memproduksi tuh hormon fat hormon juga teman-teman ya, secara jangka panjang yang begitu ya kan. Ini mungkin saya nggak akan detail, teman-teman bisa Google sendiri ya, bisa cari tahu sendiri itu efek dampaknya apa aja ya. Tapi secara garis besar itu sudah dibilang EDC teman-teman ya. Jadi endocrine disrupting chemicals teman-teman begitu, EDC. Mungkin kalau teman-teman mau Google lebih lanjut lah ya begitu ya. Di endocrine disruptor chemicals ini ya, EDC ini teman-teman. Jadi itu semuanya akan merusak fungsi badan kita ya teman-teman secara hormonal, dan juga jangka panjang ujungnya bisa menyebabkan juga kanker juga teman-teman begitu ya. Kanker apa ya mungkin masing-masing orang beda-beda teman-teman begitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya begitu. Saya cuma hanya bikin video ini hanya bisa membantu sedikit ya teman-teman. Tapi mungkin detailnya secara garis besar teman-teman bisa Google sendiri ya begitu. Tapi jangka panjang saya juga sebenarnya saya jujur teman-teman, kalau saya di rumah pergi pun saya juga mungkin saya pakai parfum juga ini nggak terlalu baik. Saya hanya cuma semprot sedikit udah gitu kan. Hanya buat ya menutupi bau badan sedikit aja teman-teman begitu. But anyway, kalau bisa kita jangan terlalu over dependency sama terlalu eksesif pakai parfum juga ya teman-teman gitu. Ini udah jelas orang bisa meninggal, orang bahkan bisa keracunan parfum ya teman-teman gitu. Anyway ya, that's all teman-teman ya. Thank you for watching ya. Hope you can also help me to subscribe, like, and share. Okay, bye-bye.